A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir surat An-Naba. Ini sudah masuk ke bagian akhir ya, hampir selesai ini surat An-Naba. Bagian yang terakhir terdiri dari berapa ayat? 4 ayatnya. Nah, yang terakhir kemarin itu ayat ke-38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari kiamat nanti, ini salah satu artinya situasi ini yang diterangkan oleh Allah. Pada hari kiamat nanti seluruh malaikat, dan ada satu yang disebut secara khususnya, dikeluarkan dari keumuman disebutnya dengan menyebut ar-ruh. Yauma yakumur ruh dan seluruh malaikat. Yakumus soffa, berdiri berbaris. La yatakallamuna, semuanya tidak boleh, tidak bisa berbicara. Illa man azina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Ini menunjukkan situasinya, salah satu intinya situasi di akhirat. Nah, padahal malaikat itu makhluk Allah yang ukurannya bahkan ada hanya satu, berbeda ternyata ya ukuran malaikat, besarnya malaikat itu berbeda. Tapi tentu kalau dibandingkan dengan manusia, bukan untuk dibandingkan gitulah ya. Di antaranya kan manusia melihat malaikat maut, ketika malaikat maut itu datang mau mencabut nyawanya, ya, orang yang akan dicabut nyawanya itu bisa melihatnya malaikat maut yang mendatanginya untuk mencabut nyawanya. Nah, Rasulullah SAW menerangkan orang itu gitu ya, orang yang akan dicabut nyawanya itu melihat malaikat maut itu sejauh mata memandang ukurannya. Nah, bahkan ada malaikat yang ukurannya lebih besar dari langit dan bumi. Manusianya sendiri berada di bumi saja hanya sebesar apa gitu ya, manusia ada di bumi. Nah, ini yang kemarin sampai di sini nih ya. Nah, maka ayat ini menunjukkan ya bahwa malaikatnya, seluruh malaikat nih di sini yang disebut, terutama malaikat Jibrilnya, karena ar-ruh itu, kata ruh itu ya, kalau di yang dimaksud ar-ruh di sini malaikat itu juga ada di ayat yang lain. Nah, meskipun ya ada yang menyebutkan bahwa ar-ruh di situ bukan malaikat Jibril itu, tapi malaikat terbesar. Ya, malaikat terbesarnya ya itu yang tadi. Kenapa ini? Malaikat yang terbesar itunya, ukuran malaikat itu lebih besar itu dari langit dan bumi. Nah, di akhirat nanti malaikat di sini yang disebut malaikat yang makhluk Allah dengan ukuran yang sedemikian besar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh malaikat, juga malaikat Jibril, mereka itu adalah a'zamul makhluqati qadron. Malaikat itu adalah makhluk Allahnya yang terbesar gitu, ininya apa namanya ya, yang terbesar kekuatannya. Makhluknya, kalau makhluk itu malaikat itu yang paling besar kekuatannya, paling besar kemampuannya, dan juga malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang mulia gitu ya.
Mereka itu tinggi kedudukannya gitu malaikat. Nah, tapi ini bisa dikalahkannya oleh manusia. Manusia itu bisa itu mengalahkan ke apa namanya ya, ketinggian derajat malaikat. Nah, itu, yang kemarin yang ayat tersebutnya yang menunjukkan ini salah satu nih pada hari kiamat nanti malaikat yang merupakan makhluknya ciptaan atau makhluk Allah dengan ukuran yang bahkan adanya yang lebih besar dari langit dan bumi, semuanya tidak bisa berbicara. Ini intinya di sana gitu ya. Malaikat yang merupakan makhluk yang demikian itu nanti pada hari kiamat itu hanya bisa berbaris dan tidak ada yang bisa berbicara kecuali Allah yang mengizinkan. Nah, artinya benar-benar nih ya, kalau di surat ada dua aja yang saya ingat, banyak ayat yang maknanya seperti ini. Misalnya di surat Al-Fatihah, di surat Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa, Allah lah penguasa, sebutnya Allah lah penguasa tunggal, Allah lah penguasa sesungguhnya. Ya, Allah penguasa tunggal, Allah penguasa sesungguhnya pada hari kiamat. Nah, malaikat di sini semuanya juga tidak punya kekuasaan apa-apa, bahkan untuk bicara saja mereka tidak bisa. Mereka tidak boleh berbicara kecuali atas seizin Allah. Ini kan menunjukkan ya diantaranya nih, berarti benar-benar itu pada hari kiamat itu Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa pada hari kiamat. Ya, kemudian di surat Al-Insyirah apa yang ini yang Al-Infitor. Ya, di surat Al-Infitor di ujung di ayat terakhir, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah. Ini diantara hari kiamat itunya tidak ada siapapun la tamliku nafsun an nafsin syai'ah. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat ini itu untuk siapa, tidak ada. Bahkan apa namanya ya, Rasulullah sendiri kan sudah menyampaikan kepada anaknya, anak kandungnya, kepada Fatimah itu ya, inilah amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas kamu pada hari kiamat di hadapan Allah. Itu Rasulullah kepada anak kandungnya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru. Nah, ini nih ayat ininya nih yang sejalan dengan ini. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan pada hari itu hanya milik Allah. Ya, atau ada di tangan Allah. Muncik urang mah kumaha Allah, pokoknya mah semuanya. Nah, artinya bayangkan, nah kita manusia bagaimana? Malaikat yang makhluk terbesar, yang dengan kemampuan yang super besar, maha besar lah, kalau diukur dengan manusia. Pada hari kiamat nanti hanya bisa berbaris tanpa bisa bicara apa-apa, tanpa bisa melakukan apa-apa. Semuanya harus dengan izin Allah. Nah, karena Allah lah tadinya Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa tunggal, Allah lah penguasa sesungguhnya nanti pada hari kiamat. Coba ini maksudnya kan ayat ini, coba pikirkan nasib kamu nanti bagaimana di akhirat. Dengan ukuran fisik yang sebesar apa sih manusia? Itu kan dengan ukuran fisik sebesar apa, punya kekuatan apa? Malaikat saja yang ukurannya ada yang lebih besar dari seluruh langit dan bumi saja nanti pada hari kiamat hanya bisa berdiri terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa, apalagi bertindak melakukan sesuatu. Abang dari jiwir ku Allah seperti dijiwir dibobotkan ku Allah maha besar, Allah maha besar. Coba ininya dari ayat ini kan artinya pelajarannya, nah kita manusia yang ukurannya sebesar ini bisa apa, mau bagaimana? Siapa yang bisa gitu menyelamatkan diri seseorang di hadapan Allah pada hari kiamat nanti? Rasulullah saja kepada anaknya demikian. Inilah amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Aku tidak memiliki kekuasaan, kewenangan apapun atas kamu pada hari kiamat di hadapan Allah.
Maka kembali artinya ya ayat ini mengarahkan gitu. Ayat ini mengarahkan kepada apa namanya ya, kepada manusia lah secara umum sebetulnya. Ayat ini mengarahkan kepada manusia, tidak ada pihak lain, tidak ada pihak luar yang bisa menyelamatkan, membantu seseorang. Ya, semuanya hanya tergantung kepada amalnya sendiri, itulah yang menentukan. Ya, semuanya tergantung kepada amalnya sendiri. Yang selamat karena amalnya, yang celaka juga karena amalnya. Nah, sekarang ayat yang berikutnya nih. Ayat ke-38. Ya sekarang berartinya 39 nih. Ini 2 ayat terakhir nih sekarang nih. Zalika yaumul haq. Ini nih ya, diulang lagi. Nih Allah sering nih mengulang hal seperti ini. Zalika yaumul haq. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Ini loh ayat luar biasa pendek sebetulnya ayatnya nih ya. Zalika yaumul haq. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Ini seperti yang ini kan karena sambungan ya dari yang sebelumnya, di mana di ayat sebelumnya tentang tadinya ruh malaikat Jibril katakanlah, atau malaikat terbesar sekalipun, dan seluruh malaikat nanti hanya bisa berdiri berbaris tanpa bisa melakukan atau mengatakan apapun kecuali seizin Allah. Itu kan di antara situasinya. Nah, di ayat berikutnya Allah melanjutkan zalikal yaumul haq. Itulah saat, waktu, masa. Nah, di mana al-haq itu adalah benar-benar gitu. Artinya ini di ayat ini dengan kalimat seperti ini Allah sering, beratnya saya katakan Allah sering mengulang nih. Allah mengulang lagi, menekankan lagi, mengingatkan, menggugah manusia bahwa ini benar. Ini benar gitu. Hal ini benar apa yang Allah terangkan. Yang di dalam ya oleh Allah sendirinya, yang sebutlah oleh Allah sendiri beriman. Ini kan salah satu hal seperti ini kan yang diterangkan ini salah satu, artinya sangat banyaknya. Salah satu situasi di akhirat nanti itu seperti ini. Poinnya di ayat yang sebelumnya adalah yang tadi, malaikat sebagai makhluk yang memiliki kekuatan amat sangat besar nih kalau dibandingkan manusia. Ukuran fisiknya pun sedemikian besar, di hadapan Allah bisa apa? Di hadapan Allah bisa apa? Semuanya hanya bisa mengikuti perintah Allah. Allah lah yang memerintahkan mereka untuk berbaris. Mereka berbaris. Nah, terus mereka melakukan apa? Mereka bicara apa? Ya, tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Kan itu kan pelajarannya. Nah, coba bayangkan. Nah, kita manusia yang ukurnya seperti ini, kemudian nanti bisa apa? Dan Allah mengingatkan di ayat berikutnya, zalikal yaumul haq. Waktu, hari, masa lah itunya yang diterangkan itu al-haq, itu benar, itu pasti, itu yakin. Ini seringnya Allah mengingatkan, mengulang-ulang hal seperti ini untuk menekankan itu kepada manusia agar meyakini semua yang Allah terangkan tentang hari kiamat, tentang akhirat. Tapi aku mah itunya da abdi mah aing ngomong gitu. percaya sih, tapi da aku mah hanya zalikal yaumul haq. Ini terjemahnya dulu saja nih ya. Zalikal yaumul haq. Zalikal yaum, hari tersebut, waktu tersebut, waktu, masa itu tersebut lah, itu bahasa terjemahannya. Yang mana? Itu yang diterangkannya tadi, pada hari malaikat yang tadi sedemikian gitulah, mereka semuanya tidak bisa berbuat
bahkan untuk sebutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun tidak ada yang berani kecuali atas izin Allah. Nah, situasinya hari yang demikian, situasi yang demikian itu zalikal yaumul haq, itu benar, itu pasti, itu yakin. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, makanya ini kemudian Allah juga mengingatkan kembali, mengarahkan kembali. Ini kalau terjemah harfiahnya alhamdulillah. Kalau terjemah harfiahnya seperti ini. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa menginginkan ittakhadha ila rabbih ma'aba, mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Itu terjemah harfiah sebetulnya belum ya, maknanya apa sih? Ini pasti demikian sihnya. Barang siapa menginginkan, maka barang siapa yang mau mengambil jalan menuju jalan kembali menuju atau kepada Tuhannya. Nah, sekarang penjelasannya nih. Inna zalikal yaumal ladzi taqumu fihil malaikatu ala tilkas sifati huwa al yaumus sabit. Sesungguhnya masa waktu hari, kita sering menerjemahkan hari. Sesungguhnya masa waktu dengan situasi itu yang disebutkan, yaitu taqumu fihil malaikat. Semua malaikat malaikat itu hanya bisa berbaris. Itu adalah al yaumus sabit. Itu hari yang pasti, hari yang itulah dipereket kalau kita kalau bahasa Sundana ini Allah ini menyampaikan masalah ini tentang hal ini sampai sampai tipe pereket sih. Apa sih tipe pereket? Tipe pereket tuh. Sampai itu gemes muncul orang mah Allah gemes gitu melihat manusia manusia ini percaya enggak sih? Padahal Allah sangat gitunya sudah menggambarkan cukuplah gitunya. Allah menggambarkan betapa mengerikannya nanti situasi akhirat. Karena kalau soal kengeriannya, siapa yang gak ngeri melihat neraka? Rasulullah saja menggigil melihat neraka tetap. Nah, karena semuanya juga akan melihat neraka, karena yang pertama dimunculkan itu yang pertama dimunculkannya yang bukan yang pertama, yang lebih dulu muncul yang terlihat oleh manusia itu neraka, surga belum. Surga itu hanya nanti ini nih ya, salah satu ini situasi di mahsyar ya. Di mahsyar itu ternyata kan di mahsyar itu bukan hanya sekedar muncul lewat gitunya meninggalkan mahsyar, ternyata hidup dulu di mahsyar. Mahsyar itu satu tahapan hidup berarti bagi manusia. Dunia itu kan alam dunia, kita kan terasakan kita hidup di dunia seperti inilah hidup di dunia. Bahkan kita merasa sudah cukup lama kan hidup di dunia, dari tahun berapa sih? Mengalami sehari kan sudah cukup lama kita hidup di dunia. Nah, nanti di alam kubur, di alam barzah, manusia setelah meninggal dunia masuk alam kubur. Nah, di sana juga itu satu tahapan hidup. Kemudian nanti begitu masuk alam akhirat, muncul di mahsyar semuanya. Nah, di situ satu tahapan hidup juga bagi manusia yang ternyata lama. Nah, selama di mahsyar itu kemudian itu kan setelah waktunya atau saatnya manusia meninggalkan mahsyar, maka Allah akan memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir. Nah, ini setelah lama ini hidup di mahsyarnya, yaitu waktunya meninggalkan mahsyar. Nah, terus manusia setelah meninggalkan mahsyar kemana? Nah, kalau orang-orang kafir yang dikatakan
pasti masuk neraka dan abadi. Nah, oleh Allah dipisahkan dulu, pisahkanlah orang-orang kafir. Mereka kemudian ya dimasukkanlah ke dalam neraka. Nah, tinggal orang-orang Islam, tinggal orang-orang yang beriman. Nah, mereka juga akan meninggalkan mahsyar, yaitu menuju ke seberang. Ada jembatan yang menuju ke surga. Nah, nanti mahsyar itu akan ditinggalkan. Nah, tapi kan di mahsyar itu lama. Ya bukan muncul gitu di akhirat. Semuanya dikumpulkan di satu tempat yang disebut di mahsyar, kemudian hanya lewat berlalu, ya bukan, lama dulu, hidup dulu di mahsyar. Dan di sana juga seperti di alam sebelumnya, ya sebelum mahsyar itu kan alam kubur, alam barzakh. Di alam kubur, di alam barzakh pun sudah saatnya manusia itu menerima balasan dari amal ketika di dunia. Di alam kubur, di alam barzakh pun ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Di mahsyar juga sama. Nah, setelah waktunya gitu, masanya harus meninggalkan mahsyar. Nah, itu tadi pisahkeun heula orang kafir, pisahkan dulu. Nah, semua orang-orang, katakanlah orang-orang Islam nih yang kemudian menyeberang, meninggalkan mahsyarnya itu melalui sebuah jembatannya yang oleh Allah diadakan, disediakan. Nah, ternyata kan waktu menyeberang itu di bawahnya itu neraka. Bahkan selama di mahsyar itu neraka juga sudah terlihat. Nah, selama di mahsyar itu neraka itu sudah terlihat. Apalagi waktu menyeberang, kan Rasulullah juga mengatakannya ngeri lah gitu, menyeberang di sana itu sangat-sangat mengerikan. Kalau surganya belum terlihat. Nah, zalikal yaumul haq, hari yang disebutkan salah satu situasinya ya di ayat ini, yaitu semua malaikat tadilah berdiri, tidak bisa berbuat, berkata apapun kecuali atas izin Allah. Huwal yaumus sabit, itu hari yang gitu loh bahasa kitanya, itu pasti, yakin, benar, la raiba fihi nya kalau di dalam di ayat yang lain itu tentang akhirat lah, itu tentang kiamat, tentang akhirat, tentang semua yang diterangkan seperti itu, la raiba fihi, itu tidak ada keraguan sedikit pun. Al-kainul waqi'ul mutahaqqaqul ladzi la raiba fihi. Nah, ini la raiba fihi juga disebut di sini nih. Itu satu keadaan yang pasti, yakin terjadi, allazi la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, artinya kan seperti ini ya. Juga di surat Al-Baqarah itu ayat keberapanya ya, keempat kelima. Allazina wallazina wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu redaksi ayatnya sama di surat Al-Baqarah dan di surat Luqman ayat awalnya, ayat 3, 4 lah di surat Luqman. Wallazina wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu tentang gitu, mereka itu tentang akhirat, hum yuqinun, mereka itu yakin. Nah, kalau yang dimaksud, yang disebut yakin itu adalah yang ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun, artinya tidak ada keraguan di dalam hatinya, itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran hari, masa, waktu, atau tentang kebenaran yang disebutkan oleh Allah tentang akhirat, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Nah, tentu hal ini ya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ini artinya ya, tunjukkanlah keyakinan, tunjukkanlah bahwa di dalam diri kita ini tidak ada keraguan sama sekali tentang benarnya akhirat, tentang kebenaran hari kiamat, tentang benarnya surga dan neraka. Nah, akhirnya kita lihat nih hadisnya yang ini nih. Nah, hadisnya mana? Ini jaminan padahal oleh Allah pasti dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang yakinnya, yang yakin gak tentang akhirat, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, yakin. Ini ada hadisnya nih. Sebentar aja, mudah-mudahan bisa ketemu nih.
Bahkan hadis ini menurut para sahabat ini seperti ini kabar gembira nih. Ketika mereka mendengar hadis ini nih, wah nih di Bukhari juga ada, di Bukhari dimuat di beberapa tempat nih hadis ini. Nah ini nih, Allah ini tentang salat malam nih hadisnya nih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qoma minal laili yatahajjadu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, Nabi SAW itu apabila beliau berdiri sholat malam, ya berdiri tahajud sholat malam, beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Nah itulah yang dibaca oleh Rasulullahnya ketika sholat malam. Nah kemudian ini ada kalimat ini nih, antal haqqu, engkau adalah al-haq, wa wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah al-haq. Nah, al-haq itu yang tadinya benar, ya, pasti yakin yang tidak ada keraguan sedikit pun. Janjimu adalah benar, waliqauka haqqun, dan pertemuan denganmu itu benar. Wa qauluka haqqun, dan semua firmanmu itu benar. Wal jannatu haqqun, ya surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Wan nabiyyuna haqqun, dan semua nabi-nabimu itu benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Muhammad itu benar. Nah, itu tak ada kalimat ini nih, wan naru haqqun wal jannatu haqqun. Nah, kemudian di hadis yang lain nih, tentang hal ini ya, sebentar nih ya. Nah ini nih, yang ini nih. Ini hadisnya dari Ubadah bin Somit. Semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini berarti dua kalimat syahadat nih. Ya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang hanya satu-satunya dan tidak ada syarikat baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kemudian ada tambahan di ini nih, wa ana Isa Abdullah, dan bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba. Ini kan yang harus diyakini oleh manusia. Nabi Isa siapa? Hamba Allah, sama dengan nabi-nabi yang lain. Nah kalau mengakui, meyakininya demikian nih, seperti yang disebut, wa anna Isa Abdullah, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, sekaligus utusannya, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryama, yang Allah masukkan ke dalam Maryam, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Nah, kemudian kalimat ini nih ditambah ininya, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, itu dua kalimat syahadat lahnya. Nah kemudian tentang pemahaman, pengakuan, dan keyakinan, berarti tentang Nabi Isa siapa. Nah di sini mengakui Nabi Isa sebagai hambanya, utusannya, dan seterusnya tadilahnya tentang Nabi Isa. Kemudian ditambah wal jannatu haqqun. Ini menggunakan kata haqqun, ya artinya benar, yang sebenar-benarnya, haqqun malah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, meyakini bahwa surga itu benar, meyakini bahwa neraka itu benar. Nah, barang siapa yang demikian, adkhalahul jannata ala makana minal amali, pasti Allah memasukkannya ke surga. Kita yakini itu, tanya yakini seperti yang disebut di hadis ini. Barang siapa yang, bagian ininya saja kita sebutnya, meyakini bahwa surga itu benar, neraka itu benar, bukannya artinya surga neraka benar, surga itu bukan bukan karangan, bukan dongeng, ya bukan cerita buatan, itu benar, itu pasti, itu yakin, bahkan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya.
Nah, barang siapa yang meyakini surga benar, neraka benar, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Ala maka nominal amalinya, selama manusia itu ya beramal, ya buktikanlah gitu, buktikanlah kalau surga itu benar. Buktikanlah kalau, artinya kalau memiliki keyakinan bahwa surga itu benar, dibuktikanlah. Kalau yakin, memiliki keyakinan bahwa neraka itu benar, ala maka nominal amali, ya beramallah, tak buktinya. Nah, di ayat ini nih, kita lanjutkan ke ayat ini. Faman sya'a, barang siapa arodan najata fihi. Nah, ini nih, ininya maknanya nih ya. Kalau tadi terjemahnya barang siapa mau, barang siapa menginginkan, ambillah jalan menuju kepada Tuhannya. Itulahnya barang siapa menginginkan, mengambil jalan menuju Tuhannya. Itu terjemah harfiahnya, tapi itu maknanya perlu dijelaskan lah artinya ya. Nah, seperti ini penjelasannya. Faman arodan najata fihi, barang siapa ingin selamat, barang siapa ingin selamat pada situasi nanti yang disebutkan di sebelumnya sajanya, pada waktu, pada saat, pada situasi yang disebutkan sebelumnya, di mana malaikat yang sedemikian rupa saja mereka semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tidak bisa berbuat, semuanya bahkan untuk bicara sepatah kata pun malaikat itu tidak bisa, tidak sanggup, tidak boleh kecuali atas izin Allah. Nah, makanya ini pelajarannya adalah malaikat yang sedemikian rupa saja seperti itu nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Nah, kita manusia mau bagaimana? Apa manusia bisa berbuat, berkata? Semuanya digaplok. Malaikat yang sedemikian rupa saja yang tidak bisa berbuat, tidak bisa berkata apa-apa, nila yatakallamuna ilaman azina lahu rahman. Semuanya hanya diperintahkan oleh Allah baris, semuanya berbaris. Terus mereka bagaimana? Cicing, berarti gak bisa berbuat, tidak bisa berkata apapun. Padahal tadi kan malaikat satu saja gitu, malaikat satu orang, satu ekor. Satu malaikat saja kan ukurannya ada yang lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Tunduk semuanya demikian, gak bisa ngomong, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, manusia. Nah, maka ayat ini maksudnya faman arodan najata fihi, barang siapa yang ingin selamat di dalam situasi yang demikian, sedemikian mengerikan. Ya, barang siapa yang ingin selamat, ittakhadha ila sawabi rabbihi, maka ini berarti seperti ininya. Barang siapa yang ingin selamat nanti pada situasi seperti yang disebutkan itu, ittakhadha ila sawabi rabbihi, kurang lebih maknanya adalah kumpulkan pahala. Ittakhadha sawaba ila ittakhadha ila rabbih ittakhadha ila sawabi rabbihi, kumpulkan pahala. Nah, di mana kan mengumpulkan pahala itu hanya dengan beramal soleh, tidak ada cara yang lain. Karena pahala itu sebutannya pahala, ganjaran, balasan gitu ya. Itu dari Allah. Allah yang memberi pahala, Allah memberi balasan, Allah memberi ganjaran. Nah, Allah memberi pahala, balasan, ganjaran itu atas, atau Allah memberi itu atas apa? Atas dasar apa? Itu kan balasan, ganjaran dari amal soleh. Nah, manusia kalau menginginkan gitu balasan, pahala, ganjaran dari Allah, ya beramallah. Ya faman sya'a. Nah, ini maknanya demikian ininya, faman arodan najata fihi, barang siapa ingin selamat nanti dalam situasi yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, ittakhadha ila rabbihi ila sawabi rabbihi marja'an wa tariqan, maka ambillah. Intinya demikianlah. Intinya adalah
kumpulkan pahala. Dan pahala itu bisa dikumpulkan hanya dengan beramal soleh. Ya beramal soleh lah, berarti itulah satu-satunya cara agar selamat pada situasi yang entahlah, nggak kebayangkan sebetulnya, akhirat nggak bisa dibayangkan sekarang. Hanya yang jelas gitu, artinya entah seperti apa gitu yang mengerikannya situasi di sana. Dengan gambaran seperti ini, malaikat saja nggak bisa apa-apa, malaikat saja takut kepada Allah. Malaikat saja tunduk kepada Allah, ya, karena wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu semua urusan itu ada di tangan Allah. Andai kita minta bantuan, datang ke malaikat, tolong bantu saya, cek malaikat ya, aing mau mana berani mereka coba menghadap kepada Allah. Ya, tolong saya, bantu saya. Nabi juga sama, datang kepada Nabi. Bahkan ada kan nabi-nabi yang menolak gitu kan, saya nggak bisa, saya tidak bisa. Nabi Adam diminta pertolongan, angkat tangan, nggak bisa saya untuk menolong, untuk memberi syafaat, sana pergi saja minta sama Nabi Nuh, kemudian juga menolak. Kemudian nabi berikutnya juga menolak. Maka hanya ini satu-satunya ya, barang siapa yang ingin selamat pada situasi yang disebutkan sebelumnya itu, maka ittakhaza atau ittakhiz, ambillah, kumpulkan ya pahala dari Tuhannya, itu yang akan menjadi jalan dan tempat jalan dan tempat kembali itu yang benar. Nah kemudian wayah tadi ilaihi, carilah, ikutilah itu jalan yang menuntun, jalan yang membimbing menuju Tuhanmu. Ya carilah jalan yang menuntun, membimbing kamu menuju kepada Tuhanmu. Wa yuqarribu minhu, dan yang mendekatkan diri kamu kepadanya, kepada Allah. Wa yudnihi min karomatihi, dan mendekatkan kamu kepada kemuliaannya. Nah tentang ini kalimat-kalimatnya luar biasa di penulis ini, kitab At-Tafsirul Munir ini nih, mulai dari yang sini tadi, barang siapa ingin selamat pada situasi yang disebutkan di ayat sebelumnya, maka kumpulkan gitu amal soleh dari Tuhanmu, itu yang akan menjadi pegangan, jalan, bekal gitu untuk kembali kepada Tuhanmu. Ikutilah petunjuk atau jalan yang menuntun, membimbing kepada Tuhanmu. Ikutilah apa yang akan mendekatkan kamu kepadanya, wa yudnihi min karomatihi, dan mendekatkan kamu kepada kemuliaannya, wa yubaiduhu an iqabihi, dan jauhilah segala sesuatu yang mendatangkan murkanya. Jauhilah segala sesuatu yang akan mendatangkan atau mengakibatkan, memunculkan murka Allah, azab Allah. Intinya bil imanil haqqi wal amali sholih. Ini juga ayat Quran dasarnya, yaitu yang beriman dan beramal soleh, yaitu dengan cara beriman dan beramal soleh. Banyak nih ayat dua hal tersebut yang disebutkan oleh Allahnya, allazina amanu wa amilu solihat, allazina amanu wa amilu solihat. Dina ayat ieu ge dina surat Nuponok wal asri itu disebut. Ya wal asri innal insana lafi khusrin illa, itu dua, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah dengan beriman dan beramal soleh, tah pegangan, itulah cara, itulah jalan untuk selamat pada situasi yang entah seperti apalah, saya katakan mengerikannya akhirat tidak bisa dibayangkan sekarang. Di luar jangkauan kemampuan manusia membayangkannya.
Termasuk juga kan semua kenikmatan di surga itu seperti apa? Silahkan bayangkan sekarang, nggak akan sampai. Itu Rasulullah sudah menyabdakan, ya surga itulah ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotorun naon lah eta ya ngarah hadis eta teh. Surga itu tidak pernah ada yang melihatnya, tidak pernah ada yang mendengarnya, dan tidak juga ada akal manusia, kecerdasan manusia yang mampu menjangkaunya. Tak nerangkan surga teh kumaha atuh dah hese beunana ieu nu ari nu kudu diterangkeun satalombong geura ari jelema gitu boga wadahna sacangkirnya dah hese nerangkeun moal ka asupkeun kabeh gitu kan eta gambaranna mah lah. Itu surga teh kitnya satalombong sakarung ai jelema wadahna boga sagelas terus nu bisa kawadahan sakumaha. Yang bisa terjangkau teh nya eta we sagelaseun paling ge. Wah, mau kebayang nah ini mengerikannya seperti apa nih ya. Nah, ada ayat terakhir nih. Ayat yang terakhir nih ya. Tadi tidak ingat mas apa gitunya. Poho deui ulah. Jadi ini kesimpulannya di ayat ini, tempuhlah jalan yang menuju kepada Allah, itulah intinya. Nah bahkan tadi kan di hadis yang tadi kan ada diantaranya disebut waliko hakun, dan pertemuan denganmu itu benar. Ya, pertemuan dengan Allah itu benar. Nah kita bayangkan kira-kira kalau kita nanti bertemu dengan Allah mau seperti apa? Mau bagaimana? Bawa persiapan apa? Gitulah. Bawa persiapan apa untuk bertemu dengan Allah? Dan bertemu itu mau apa? Memang bertemu itu ngobrol guna seakrab ngobrol juga Allah tarayang cik Allah. Kenapa saya katakan demikian? Aduh apa namanya ayat atau hadis ayat juga ada nih yang kurang lebih maknanya bahwa mereka melupakan Allah maka di akhirat nanti disebutnya Allah akan melupakan mereka. Artinya tidak akan diperhatikan sama sekali oleh Allah. Mereka melupakan Allah maka Allah akan melupakan mereka. Artinya dilupakan, diabaikan, tidak diperhatikan gitu oleh Allah. Diacuhkannya, diabaikan. Bisa jadi manusianya kan ingin bicara dengan Allah supaya bisa nego, mungkin bisa selamat. Wah sorry kalau tidak ada bagi mereka. Ada golongan-golongan, kelompok-kelompok yang Allah sudah tidak sudi lagi melihat dan mendengar mereka. Data langsungnya Allah memerintahkan kepada malaikat, saya mah giwing dah, cek urang mah giwing dah langsung lah balangkeun ka ditu. Setelah yang ningali, setelah yang ngadenge. Nah lanjutan ayat terakhir nih. Ayat berikutnya, ayat terakhirnya. Inna anzarnakum azaban qoriba. Tah iya aku kurang bagaimana Allah tanya kalau saya katakan ini Allah ini kan mengulang. Allah nih ya artinya Allah mengulang lagi tentang hal ini. Inna anzarnakum azaban qoriba. Sesungguhnya kami sudah, berartinya seperti ini terjemahannya sedulunya. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepada kamu tentang ancaman yang sudah hampir tiba. Sesungguhnya kami sudah hanya menyampaikan ancaman kepada kalian tentang azab yang sudah sangat dekat. Azab itu sudah sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu pada hari setiap orang akan melihat apa yang telah diamalkannya. Ya, setiap orang akan melihat apa yang diamalkannya. Nah ini kalau di ayat yang lain disebutkan fayunabbi'uhu bima kuntum ta'malun. Allah akan membuka, mengungkap semua yang telah diamalkan oleh manusia. Tidak ada yang disembunyikan. Ya yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu pada hari setiap individu, setiap orang akan bisa melihat apa yang telah diamalkannya.
Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang, orang-orang yang ketika di dunianya itu mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menerima itu penjelasan dari Allah, mereka menolak, mengingkari semua yang Allah sampaikan. Baru di sana nanti mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba, andai aku ini menjadi tanah saja. Jakenge, udah gitu cek Allah, jakenge atuna mata kena. Pasti akan seperti ini nantinya nih. Nah, orang-orang yang itulah tidak menerima, yang tidak mau percaya, mereka yang menolak, mengingkari semua yang Allah sampaikan, semua yang Allah jelaskan itu, mereka akhirnya itunya menyesal. Tentu ini maksudnya menyesal. Di antara bentuk atau kalimat penyesalan mereka itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba, andai aku ini menjadi tanah saja. Nah, ini sekarang nih penjelasannya ya. Innana, sesungguhnya kami, hazarnakum, sudah tayatnya, jangan menyalahkan Allah. Nah, seperti ini nih. Kami ini Allah di sini ya. Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Karena Allah tidak akan menyiksa satu kaum ataupun seseorang tanpa peringatan terlebih dahulu. Ya, Allah tidak akan menyiksa satu kaum ataupun perorangan, satu kelompok, satu negara gitulah bahkan itu, atau seluruh umat manusia tanpa peringatan sebelumnya. Ini sudah Allah buktikan di zaman nabi-nabi yang dulu. Bagaimana Allah akan menyiksa kaum Nabi Nuh, Allah sampaikan dulu. Allah sampaikan ancamannya melalui Nabi Nuh, bahwa nanti akan ada banjir besar, itu disampaikan. Hanya ternyata kan kaum-kaum terdahulu yang tidak beriman, yang tidak mau percaya, yang tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang Allah utus itu, mereka malah ada yang mengatakan, mana kalau benar itu, mana azabnya segerakan saja sekalian. Yang artinya ininya, Allah tidak menyiksa manusia tanpa peringatan sebelumnya. Nah, inna anzarnakum, kami sudah. Nah, artinya apabila benar itu manusia itu kemudian kena oleh azab Allah, jangan menyalahkan Allah, kan Allah sudah menyampaikan ancaman sebelumnya, berita sebelumnya akan ada azab. Nah, manusianya kan ini kan akan ada azab di sini. Inna anzarnakum azaban qoriban, ini akan ada azab yang sudah dekat nih bagi manusia. Ini Allah sudah sampaikan. Hanya manusianya kan sejak generasi atau umat-umat Nabi terdahulu kan malah lebih banyak yang bersikap demikian. Mereka itu tak acuh, mereka itu bahkan tidak mau menerima, tidak percaya ancaman ancaman dari Allah itunya yang disampaikan melalui nabinya. Bahkan ada itu yang mengatakan, mana kalau benar itu azabnya, coba datangkan sekarang. Allah, sesungguhnya kaminya sudah memberikan ancaman dan mengingatkan kalian. Dan kami kalau di sini sih bahasanya penjelasannya, wa khawwafnakum azaban qoriba. Dan kami ini sudah membuat, sebetulnya Allah itu sudah membuat, atau begini nih, Allah itu sudah boleh disebutnya membuat, menanamkan rasa takut kepada manusia dengan menyampaikan sebelumnya. Ya, dengan menyampaikan sebelumnya tentang azab yang maha besar, azab yang maha berat ini. Tapi kan manusianya nggak ada takut-takutnya. Itu sebetulnya bahasa orang nama, nggak ada takut-takutnya gitu ya kan manusia gitu. Padahal Allah sudah menyampaikan tentang azab yang besar, azab yang berat. Sudah kami
sampaikan, sudah kami peringatkan sebelumnya, dan sudah juga ini maknanya khawafnakum, kami ini membuat atau menanamkan rasa takut kepada manusia, tapi manusianya kan nggak ada takut-takutnya. Ya, Allah menanamkan rasa takut kepada manusia tentang azaban qaribal wuku, azab yang tidak lama lagi, tak garis bawahinya, azab yang tidak lama lagi akan terjadi. Yang dimaksud ini adalah nanti azab pada hari kiamat. Apa iya itu tidak lama lagi? Apa iya itu tidak, apa itu sebentar lagi, itu tidak lama lagi? Iya. Berapa lama? Jangan menghitung berapa lama sebetulnya. Wah ini kan sekarang ini sudah bertahun-tahun sakio, gini aman-aman wae. Emang lama? Kan sering ada orang yang mengatakan teka rasanya. Ini sekarang ini juga sudah aromanya sudah muncul nih. Teka rasanya geus rek Ramadan deui. Ini eta satahun teh teka rasa. Dan tiap tahun mengatakan demikian. Dan tidak sadar ternyata teka rasanya umur kita hari ini berapa? Emang terasa? Enggak. Teka rasanya itu umur 3 sakieu deui. Tah kitu tah tidak terasa, artinya kalau sekarang misalnya umur kita ini tidak terasanya umur kita ini kepala 3 misalnya, kepala 4, kepala 5, kepala 6, tidak terasanya sudah berarti 40 tahun sekian, 30 tahun sekian. Nah 30, 40, 50 tahun ke depan juga nggak akan terasa sama. Eta ge mun panjang umur. Eta ge mun panjang umur, siapa tahu besok lusa meninggal. Ya besok lusa meninggal karena kan kematian dirahasiakan oleh Allah. Dan ternyata besok lusa meninggal, katakanlah besok meninggal, terus menghadapi apa di sana? Eta azaban qaribal wuku teh, besok azab itu berarti katakanlah bisa lusa, bisa besok, bisa lusa. Azab yang besar dari Allah. Dan ukuran waktu gitulahnya, ukuran waktu. Allah menyebut di sini azaban qaribal wuku. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah mengancam kepada kalian ini nih azaban qariba teh, azab siksa dari Allah itu sudah amat sangat dekat. Yaitu ya pada hari kiamat. Tapi kan manusia ada ayat apanya? Ayat yang Allah menyebut itu dekat, tapi manusia menyebut itu jauh. Ayat nanu kitu teh. Nah, sebentarnya mudah-mudahan bisa ketemu nih. Mana atunya? Nah, diantaranya ayat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alunaka anisa'ah. Tepat nih ayat yang ini nih. Yas'alunaka anisa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Nih manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Jawab oleh Muhammad. Katakan oleh Muhammad. Innama ilmuha indallahi. Hanyalah ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah amat sangat dekat. Jadi ayat 63 surat Al-Ahzabnya ini pas nih ya, kebetulan nih ayat ini diawali dengan yas'alukan nasu anisa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, innama ilmuha indallah. Hanyalah ilmu tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Hanya ada pada Allah. Wa ma tayi bagian inatah wa mayudrika la'alla sa'ata takunu qariba.
Dan tahukah kamu wahai Muhammad, bisa jadi hari kiamat itu sudah amat sangat dekat. Nah, kemudian ayat yang lainnya, yang ini nih sebetulnya yang saya cari itu yang ini nih, manusia mengatakan itu jauh, itu masih lama, masih jauh, wah entah kapan, padahal itu sudah sangat dekat. Ke surat naon atunya. Mereka mengatakan itu jauh, itu padahal itu sebetulnya sangat. Tah ayatna nggak ketemu durasi . Nah, fa innahu li ta'kidi wuqu'ihi sara qariban. Nah, ini ini seperti yang barusan tah ayat Al-Ahzab ayat 63 tadi tanya. Al-Ahzab ayat 63, katakanlah olehmu Muhammad, tahukah kamu bahwa itu sesungguhnya hari kiamat itu sudah di depan mata, lah mungkin bahasa demikiannya. Hari kiamat itu sudah di depan mata. Kebetulan ini juga nih ya, ayat tadi kan orang yas'alukan nasu an-nisaah, itu kan ayatnya tadinya orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ini ada hadis yang ini juga belum lama ini juganya sudah saya sampaikan. Ini tentang seorang Arab kampung, Arab Badui yang bertanya persis seperti apa yang di dalam ayat tadi. Orang ini bertanya tentang kiamat itu kapan. Ternyata Rasulullah SAW itu malah mengarahkan seolah-olah jangan bertanya soal waktunya kapan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, kamu sudah mempersiapkan apa? Apa persiapan kamu untuk menghadapinya? Itu yang paling penting adalah itu ya, bukan waktunya kapan. Terpenting waktunya. Waktunya kapan ya? Nggak penting kalau waktunya kapan. Apalagi persisnya kapan. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Artinya kita ini tidak di berusaha untuk supaya tahu persisnya kapan kiamat. Itu hanya Allah yang tahu. Bisa aja nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Nah, yang terpenting adalah seperti yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang bertanya kiamat itu kapan. Ya jangan nanya kapan-kapannya lah. Kalau ayat ataupun hadis kan sudah menyebutkan deket, itu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah di depan mata. Dan yang terpenting adalah seperti yang Rasulullah sampaikan kepada orang Arab tadi, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya. Itu yang tadi berarti yang di ayat sebelumnya, barang siapa ingin selamat pada hari di mana salah satu situasinya disebutin di ayat sebelumnya, malaikat yang sebesar segede-gede gaban. Malaikat yang segede-gede lebih besar dari langit dan bumi saja nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, barang siapa yang ingin selamat pada situasi yang demikian, kumpulkan pahala. Tadi telah itulahnya ayat ini benar ini penulis tafsir, kumpulkan pahala, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Nah, di ayat yang lain, ayat An-Nazi'at. Nah, di surat An-Nazi'at, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbisu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari manusia itu merasa, ini nantinya setelah di akhirat nih, manusia itu merasa bahwa hidup di dunia itu seperti hanya satu hari atau hanya waktu duha atau berapa jam. Ini setelah di akhirat manusia merasa gitunya, setelah di akhirat manusia merasa dulu ketika di dunia itu kok sebentar sekali gitu ya. Dulu kita ini di dunia ini kok hidup hanya sehari, bahkan merasa hanya sehari atau setengah hari lah gitu. Ayeuna karasa lila teh hirup teh ayeuna karasa teh seberapa tahun ayeunanya, berapa tahun lagi. Nanti setelah di akhirat barulah manusia akan merasa bahwa hidup di dunia itu ibarat itulah hanya sehari atau setengah hari saja.
Nah, kemudian ini juga salah satu situasi yang akan dialami oleh manusia, yaitu yauma tahun tadi teh ya nanti ayo baca ayatnya sok. Yauma yanzurul mar'u maqaddamat yadah. Nah, ini pasti ini ya, yaitu semua manusia akan melihat apa yang sudah diamalkannya min khairin aw syarrin fi hayatihil ula fid dunya. Apakah kebaikan ataupun keburukan yang dilakukannya selama di dunia. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ada beberapa ayat tadi surat Al-Jumu'ah, di surat Luqman ada tuh yang menyatakan demikian. Kami akan mengungkap, membuka, itulahnya mengungkap, membuka semuanya apa yang telah kalian amalkan. Berarti kan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada juga yang bisa menyembunyikannya. Semuanya dibuka, semuanya diungkap. Ya kan semuanya harus jelas dulu kan, dibuka, diungkap untuk diberi balasan. Ya, seperti juga di surat lain, ini di surat Ali Imran ayat 30. Surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaron. Pada hari semua kullu nafsinnya, pada hari semua manusia mendapati apa yang telah diamalkannya itu ditampakkan, dihadirkan. Ini silakannya kalau sambil dibuka di surat Ali Imran ayat 30, yaitu pada hari tajidu kullu nafsin, semua setiap individu, kullu nafsin setiap individu, setiap orang mendapati apa yang telah diamalkannya itu dihadirkan, ditampakkan, dibuka, diungkap. Tata disebut era atau makanya ditinggali ku sararea. Ya dibuka gitu, diungkap. Di dunia seseorang kan bisa menyembunyikan amalnya dari orang lain, di akhirat nggak akan ada. Semuanya akan dibuka, semuanya akan diungkap dan diketahuilah oleh semua orang. Wa ma amilat min su'in, dan apa dan keburukan yang telah dilakukannya, ya kebaikan ataupun itulah keburukan yang telah dilakukannya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan, dan mereka berharap ada jeda waktu yang amat sangat lama. Setelah mengetahui, tadinya setelah diungkap semua yang telah mereka amalkan, mereka menginginkan ada jangka waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Rek nyumbut rek ngaleungit lah, pokoknya mah rek nyumbut rek ngaleungit gitunya, era teu kuat sieun gitu tah, era teu kuat sieun, hayang teh ada jeda waktu yang cukup panjang, yang sangat lama. Dan yang terakhir nih, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak semua penjelasan. Padahal Allah mengulang-ulang, menggugah lagi, menekankan sebetulnya, tapi manusianya tetap saja tidak mau percaya, tidak mau menerima. Mereka menolak, mengingkari. Maka pada hari kiamat nanti mereka akan amat sangat menyesal. Itulah, dengan penyesalan sebesar-besarnya terlontarlah dari mulut mereka, ya laitani kuntu turoba, andai aku ini menjadi tanah saja. Nah, ada penjelasan tentang ayat ini. Ya, mereka itu berharap, mereka berharap menginginkan menjadi tanah. Nah, karena ada seperti ini penjelasannya. Ada asar sebutannya, artinya ini bukan dari Nabi sih ya. Ada asar nih. Kalau dalam ilmu hadis, ilmu usul fikih, sebutannya asar. Dari Abu Hurairah, kemudian dari Abdullah bin Amr nih, dari sahabatnya dan juga yang lainnya. Seperti
Kalau ini penulis kitab tafsir ini menyebutkan seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu seorang ahli tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir terkenal. Nah, seperti juga yang dikutip oleh Ibnu Katsir, kurang lebih maknanya adalah annal bahaimatuh syaru. Sesungguhnya binatang-binatang itu juga nanti sebagian, berartinya binatang-binatang itu akan juga ada yang dihidupkan nanti di akhirat. Tapi bukan untuk masuk surga atau neraka sih kalau binatang. Binatang singa ngerekep kuda. Kuda na lembang keneh geura bujurna geus digorogotan di hakanan haram atuh tungguan cenah pae heula eueuh keur singa mah haram nu kitu teh mun dahar jukut haram singa mah singa ngagorogotan tangkal kai. Ada binatang yang dihidupkan, nah ternyata yaktasu lil jamai. Ternyata binatang-binatang yang dihidupkan bukan semuanya, tapi binatang-binatang tertentu yang ada kaitannya dengan amal manusia. Mereka akan bersaksi. Misalnya ini hadis ini misalnya nih ya, kan ada hadis yang ini. Dakholatil mar'atu bihirroh. Ada seorang wanita, seorang perempuan yang masuk neraka itu karena belut ucing. Nah jadi ucing jadi belut ini disirat teh. Nah jadi belut nih. Ada seorang neraka seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Maksudnya adalah dia mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, dikurung gitu tapi tidak diberi makan. Kalau tidak diberi makan artinya dilepas biar mereka nyari makan sendiri. Ini dikasih makan enggak, matilah kucing tersebut. Nah nanti kucing itu ya katakanlah kalau kejadiannya demikian, maka kucing itu nanti akan dihadirkan pada hari kiamat. Dia akan menjadi saksi untuk amal si perempuan itu. Nah, ada sebagian binatang annal bahaimatuh syaru, sebagian lah tidak seluruhnya ya. Sebagian binatang itu dikumpulkan, nah yang dimunculkan, yang dihidupkan di akhirat itu fayaktasulil jamai, mereka akan bersaksi bagi manusia. Summa turoddu turoban, setelah bersaksi kepentingannya selesai, mereka kemudian akan dilenyapkan menjadi tanah. Nah orang kafir itu berharap seperti ini tadi, andai aku jadi tanah saja. Nah cek Allah, enak saja gitu, mereka durhaka. Kalau kucing tadi durhaka enggak? Nah kalau binatang itu seperti ini nih ya. Ini diantaranya ada Abu Hurairah nih yang mengatakan demikian. Abdullah bin Amr juga beberapa orang sahabat gitu, bahwa artinya yang diperlukan nanti akan dihadirkan. Kalau contoh yang hadis tadi, seorang perempuan itu masuk neraka, disebutnya masuk neraka karena seekor kucing. Karena apa yang dia lakukan kan? Apa yang dia lakukan terhadap seekor kucing? Mana ucingna? Aya dihadirkan dah. Nanti kucingnya akan dihadirkan dan mereka akan bersaksi untuk amal manusia. Summa turaddu turoban. Kemudian binatang-binatang itu akan setelah kepentingannya selesai, setelah bersaksi, mereka akan dilenyapkan. Disebutnya di sini mereka akan dilenyapkan menjadi tanah. Fayawadul kafiru halahum liyatakhallasu minal azab. Nah maka orang-orang yang durhaka tadinya mengatakan, andai aku menjadi tanah saja. Mereka itu maksudnya ingin bebas, ingin lepas dari azab Allah. Seperti mereka menyaksikan ternyata ada binatang yang setelah bersaksi kemudian oleh Allah dilenyapkan dan hilang menjadi tanah. Nah mereka itu ingin demikian. Mereka ingin hilang saja menjadi tanah agar selamat, agar lepas dari siksa Allah.